Sebenarnya apa sih pendidikan itu? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, menurutnya pendidikan adalah suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pikiran, watak, ataupun kemampuan fisik manusia. Untuk yang selanjutnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita lihat yuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada materi yang kedua ini, kita akan membahas tentang teori-teori klasik tentang pendidikan. Berikut ini akan kita bahas tentang teori-teori klasik. Yuk kita lihat. Yang pertama, ada aliran empirisme. Yang kedua adalah aliran nativisme. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah aliran naturalisme. Apa sih aliran naturalisme itu? Yuk kita lihat sama-sama. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah aliran konvergensi. Hai, masih pada semangat nggak nih? Kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga, kita akan membahas tentang peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan. Kita akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama, peran keluarga. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan sebuah lembaga pendidikan pertama dan utama tentunya bagi anak, karena dalam keluarga lah manusia dilahirkan. Namun, perlu didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Bila hal ini dapat dilakukan setiap orang tua, maka generasi mendatang telah mempunyai kekuatan mental menghadapi perubahan dalam masyarakat. Untuk berbuat demikian, tentu saja orang tua perlu meningkatkan ilmu dan keterampilannya sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Peran masyarakat dalam pendidikan. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Oleh karena itu, sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan,
Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Untuk itu, bahan apa yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi tanpa harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat, di mana kegiatan ada 7 tingkatan peran serta masyarakat, dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi, yaitu yang pertama, peran masyarakat dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, peserta didik dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Yang ketiga, peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah atau komite sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang sekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Untuk yang selanjutnya, peran serta masyarakat. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Yang kelima, peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya, sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan lain-lain sebagainya. Dapat pula misalnya seperti berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya menjadi narasumber, guru, bantu, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir, peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah atau yang bisa kita sebut RPS.